Coba bayangin deh, Anda lagi duduk di satu ruangan berhadapan langsung sama petugas pajak. Suasananya tegang, taruhannya besar, dan rasanya tiap kata yang diucapin itu penting banget. Terus Anda kepikiran buat ngambil HP dan mikir, boleh nggak ya ini saya rekam buat jaga-jaga? Nah, pertanyaan yang kelihatannya simpel ini ternyata ngebuka labirin hukum yang super rumit. Jadi, merekam pembicaraan ini tuh sebenarnya hak kita sebagai warga negara yang butuh kepastian atau malah jadi tindakan ilegal. Buat nyari jawabannya, kita nggak akan nebak-nebak atau dengerin opini sembarangan. Kita akan langsung bedah sumbernya, argumen hukum dari para ahli yang ditunjuk oleh pemerintah sendiri dalam sebuah persidangan. Yuk kita lihat apa kata mereka. Oke, poin pertama yang harus kita ngertiin, menurut para ahli adalah soal lokasi. Di mana posisi Anda itu ternyata sangat menentukan apa yang boleh dan nggak boleh Anda lakukan. Ternyata, nih, nggak semua tempat yang bisa diakses umum itu sama aturannya. Para ahli ngebedain dua hal penting. Di satu sisi ada yang namanya ruang publik murni, kayak taman atau jalan raya, di mana kebebasan kita itu luas banget. Nah, di sisi lain ada ruang publik fungsional, kayak kantor pajak yang dibuat untuk tujuan spesifik, yaitu ngasih pelayanan publik. Jadi, intinya gini, kantor pajak itu bukan alun-alun kota di mana kita bisa bebas berekspresi sebebas-bebasnya. Karena fungsi utamanya buat ngejalanin administrasi negara, ya jelas aturan main di dalamnya beda dan pastinya lebih terbatas. Oke, soal tempat udah clear ya. Sekarang kita geser ke konsep kunci kedua dari para ahli. Apa sih niat Anda waktu merekam? Ini ternyata penting banget loh. Nah, kutipan dari ahli Edmond Makarim ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara bikin rekaman buat catatan pribadi sama mempublikasikannya ke seluruh dunia. Secara hukum, ini dua hal yang totally different. Coba deh kita bedah bedanya. Merekam buat diri sendiri itu ibaratnya kayak bikin catatan pribadi. Ini cuma soal nyimpen data. Tapi begitu Anda siarkan ke media sosial, itu udah jadi tindakan komunikasi publik. Nah, menurut para ahli, disinilah potensi masalah hukumnya muncul. Terus, kenapa sih nyariin itu jadi masalah besar? Jawabannya ada di Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. Pasal ini jelas banget mewajibkan setiap pejabat pajak buat menjaga kerahasiaan data wajib pajak. Ini pilar utamanya argumen pemerintah. Coba dibayangin, pas lagi diskusi audit, tiba-tiba nama supplier atau pelanggan Anda disebut. Kalau rekaman itu disiarkan, petugas pajaknya bisa dianggap ngebocorin data pihak ketiga dong. Ini bisa bikin mereka kena masalah hukum serius di bawah pasal 34 tadi. Kita udah bahas soal tempat, udah bahas soal niat, sekarang kita sampai di puncak dari semua ini. Pertanyaan yang jadi inti dari segalanya. Nah, ini dia intinya. Setelah muter-muter ngomongin ruang fungsional dan resiko penyiaran, sebenarnya ada nggak sih satu pasal pun, satu aja, yang dengan jelas dan tegas bilang wajib pajak dilarang merekam? Dan inilah momen klimaksnya. Saat ditanya langsung dan tegas, mana pasalnya? Jawaban dari para ahli pemerintah ini jujur cukup mengejutkan. Ternyata nggak ada. Mereka sama sekali tidak bisa menunjuk satupun aturan hukum yang secara hitam di atas putih melarang wajib pajak merekam untuk dokumentasi pribadi. Ingat ya, ini poin paling penting. Larangan itu ternyata cuma asumsi, bukan perintah hukum yang tertulis. Oke, biar lebih jelas lagi ya. Jadi argumen pemerintah itu bukan bilang, ada loh hukum yang melarang Anda merekam. Bukan, argumen mereka lebih ke, kalau Anda rekam, terus Anda sebarin, nah tindakan Anda itu bisa bikin petugas kami kelihatan melanggar hukum kerahasiaan. Lihat kan bedanya? Yang mereka khawatirkan itu bukan tindakan merekamnya, tapi potensi konsekuensi kalau rekaman itu disebar. Jadi ini argumen yang basisnya itu risiko, bukan larangan yang sudah ada. Terus, kalau aturannya aja nggak jelas, gimana dong solusinya? Nah, yang menarik, solusinya justru datang dari para ahli pemerintah itu sendiri. Mereka nawarin jalan keluar yang lebih konstitusional. Lalu, solusinya gimana? Menariknya, salah satu ahli pemerintah ini nawarin sistem yang cerdas banget. Idenya tuh gini, gimana kalau yang merekam itu bukan wajib pajak, tapi justru institusi pajaknya sendiri secara resmi. Rekaman ini nantinya jadi arsip dan wajib pajak boleh mengaksesnya, tapi setelah institusi mastiin nggak ada info rahasia pihak ketiga yang ikut terekspos. Ini kan solusi yang win-win banget ya. Di satu sisi, wajib pajak dapat bukti dan akuntabilitas yang mereka cari. Di sisi lain, kewajiban negara buat ngejaga kerahasiaan data juga tetap aman terlindungi. Jadi, apa nih yang harus kita ingat dari semua ini? Pertama, dan ini yang paling penting, para ahli pemerintah sama sekali tidak menunjukkan adanya larangan tegas buat merekam. Sama sekali nggak ada. Kedua, argumen mereka itu soal interpretasi, bukan hukum pasti. Dan ketiga, solusi terbaiknya malah datang dari mereka sendiri, biar negara aja yang merekam secara resmi.
Ujung-ujungnya, kasus ini ngelempar kita ke pertanyaan yang lebih gede lagi di zaman serba digital ini. Semua orang punya alat rekam di kantongnya buat nuntut transparansi. Tapi di sisi lain, pemerintah juga punya kewajiban hukum buat menjaga data. Nah, nemuin keseimbangan yang pas di antara keduanya ini bakal jadi tantangan besar buat hukum kita ke depannya.